Cerita novel dimanjakan oleh Presiden bab selanjutnya, ojo lali di subscribe ya lur, yuk gasken. Bab 831. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan hati-hati, jangan katakan itu, tuan muda dia masih peduli padamu, dia tahu kamu diracuni dan memerintahkan penyelidikan menyeluruh dari seluruh kastil. Namun, kali ini, jarang sekali dia tidak mendengar persetujuan Yusralin. Di mana dia melakukannya untuk dirinya sendiri, pikir Yusralin pada dirinya sendiri. Masalah ini memperjelas bahwa pihak lain akan datang untuk bela Kiao. Dia hanya mengambil anak panah untuknya karena dia telah merampok sup telinga peraknya. Jika dia benar-benar sangat peduli pada dirinya sendiri, mengapa dia tidak melihatnya ketika dia bangun? Bahkan di seluruh ruangan, Peach sendirian, bahkan Ober pun tidak ada di sana. Untuk pertama kalinya, Yusralin merasa ruangan yang selama ini ia rasakan kecil tiba-tiba terasa lebih besar. Kosong dan membuat Anda merasa tidak enak. Namun, dia dengan cekatan menyembunyikan kehilangan dan kesedihan dari dunia luar. Kemudian dia menoleh ke Peach dan berkata, aku baik-baik saja, jangan menangis, sekarang aku agak lapar, pergi lihat apakah ada yang bisa dimakan. Peach mengangguk mendengar kata-kata itu, aku akan segera ke sana. Pada akhirnya, karena Yusralin baru saja selesai membersihkan perutnya dan tidak bisa makan apa-apa lagi, maka hanya setengah mangkuk bubur yang dibawakan untuknya di dapur. Meskipun Yusralin belum tumbuh kaya, dia dianggap keluarga kaya, jadi di mana dia makan bubur ringan seperti itu. Tidak cemberut sejenak, tapi memikirkan sesuatu, dia tidak menahan lagi pada akhirnya dan memakannya. Dan sisi lainnya, Jackie telah duduk di kamarnya sejak makan siang. Meskipun sudah lama diketahui bahwa pihak lain akan datang sendiri dalam insiden keracunan ini. Tapi sepertinya dia sama sekali tidak responsif terhadap semuanya, tahu betul bahwa seseorang mencoba membunuhnya, dan dia tenang seperti biasa. Waktu makan, waktu minum, waktu tidur siang. Menyebabkan pelayan lain di kastil bertanya-tanya apakah ada yang salah dengannya. Dan hanya Josie yang tahu bahwa dia normal. Dia hanya sedikit terkejut, dia selalu berpikir bahwa pihak lain tidak akan melakukannya, tetapi mereka melakukannya, dan mereka bersembunyi di dalam kastil. Sekarang, dia memikirkan dua hal. Yang pertama adalah, mana dari dua gelombang yang melakukannya kali ini, apakah yang terakhir? Yang kedua adalah, dengan cara apa, atau oleh siapa pihak lain diracuni. Setelah insiden ini terjadi pada siang hari, Gusikian memeriksa pengawasan terlebih dahulu. Tetapi karena dapur terlalu penuh, sup kuping perak mendidih di sana, dan beberapa orang selain juru masak, Zhang Feng, juga berada di dekat panci itu. Dan jika pihak lain benar-benar ingin meracuninya, tidak harus ada di dalam sup. Bahkan jika itu turun ke dalam mangkuk yang dia gunakan untuk mengisi sup, atau air yang dia gunakan untuk memasak sup, atau bahkan jika ada di bahan-bahannya, itu akan melakukan hal yang sama. Jadi, sulit untuk memeriksa yang satu ini. Dan yang pertama, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Bagaimana Anda bisa tahu siapa yang mencoba membunuhnya ketika Anda bahkan belum menemukan surat pembunuhnya? Namun, tidak bisa dikatakan sepenuhnya tidak produktif. Bagaimanapun, arsenik itu sangat beracun sehingga orang sehat seperti Yusralin hampir mati karena meminumnya. Dia sekarang melukai dirinya sendiri, jadi tentu saja dia tidak bisa menahan cobaan yang memompa perut seperti itu, jadi pihak lain kemungkinan besar akan menjadi gelombang pertama, orang yang menabraknya dengan mobil mereka terakhir kali, dan hanya gelombang itu yang akan menjadi gelombang pertama, salah satu yang sederhana dan brutal dan langsung mencoba membunuhnya. Gelombang kedua, bagaimanapun, jelas lebih seperti mencoba membawanya hidup-hidup. Meski begitu banyak waktu telah berlalu, sejauh ini Kitty sebenarnya diam. Saya tidak tahu, siapa gelombang itu. Tapi itu tidak masalah, karena mereka tidak bisa menahannya lagi, ekor rubah, cepat atau lambat, akan muncul dengan sendirinya. Berpikir seperti ini, Bella Qiao Fang duduk dan memanggil Xiao Yue, membiarkan dia mendorong dirinya untuk menemukan Gu Xiqian. Mengenai masalah ini, dia memikirkannya, tapi dia masih perlu membuat Gu Xiqian bekerja sama. Jika tidak ada insiden keracunan seperti itu hari ini, maka dia masih bisa melanjutkan rencana aslinya. Tapi sekarang, pihak lain sudah bergerak, jika dia masih melanjutkan rencana aslinya dan keluar sendirian, pihak lain pasti akan mencurigai sesuatu. Lagi pula, siapa sih yang nggak tahu kalau liburan seperti hari ini adalah hari untuk pasangan untuk jalan-jalan berdua. Jalanan penuh dengan pasangan, awalnya karena Gu Xiqian sudah meninggalkan rumah di pagi hari, dan dia berpikir bahwa dia mungkin bisa membingungkan Gu Xiqian yang lain sedang pergi untuk suatu keperluan, jadi itu sebabnya dia tidak bergabungnya. Masuk akal baginya untuk pergi sendiri. Tapi sekarang, jika Gu Xiqian tinggal di kastil sendirian, alih-alih kabur, itu akan tampak kurang bisa dibenarkan. Bagaimanapun, jika mereka berdua bersama, maka Gu Xiqian pasti akan menemaninya keluar.
Dia tidak menemaninya, tapi membiarkannya keluar sendiri, yang tidak bisa dibenarkan. Jadi dia benar-benar perlu bekerja sama untuk berada di adegan ini. Tanpa diduga, Bella Kiao tidak berharap untuk melihat Gu Xiqian di lorong di samping bangunan sekunder dan bangunan utama sebelum dia menemukannya. Saat kami bertemu lagi, penampilan pria itu ringan, dan tidak ada yang spesial di wajahnya. Seolah-olah, masalah keracunan Yusralin pagi ini sama sekali tidak penting baginya. Bella Kiao terdiam sejenak, memikirkan gambaran yang lebih besar. Karena hatinya telah memutuskan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak perlu seperti kekanak-kanakan, secara alami tidak perlu menjadi dingin dan marah padanya karena hal-hal ini. Oleh karena itu, dia mendorong kursi roda dan dengan sangat sopan dan murah hati melangkah maju, menatapnya dan berkata, Gu Xiqian, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Jelas bukan kebetulan bahwa Gu Xiqian muncul di sini sekarang. Dia mengangguk, baiklah, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Kedua jenis itu bertepatan, dan Moon, yang telah menonton adegan itu dari belakang, tidak bisa menahan nafas. Apa Yusralin Singer, June, pasangan ini adalah yang paling pendiam, dari hati ke hati. Sisanya akan tampak berlebihan di hadapan mereka. Bulan yang berlebihan sangat jeli, dan sejak Gu Xiqian muncul, dia diam-diam mundur ke samping, memilih untuk tidak menjadi meriam listrik ini. Oleh karena itu, wajar saja jika Gu Xiqian berjalan di belakang Bella Kiao dan mendorong kursi roda untuknya. Ada sedikit desahan di benak Georgi. Saya tidak tahu kapan saya akan benar-benar sehat dan utuh dalam tubuh saya yang hancur ini. Menurut dokter, butuh waktu 2 bulan lagi. 2 bulan, banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Faktanya, jika tubuhnya sendiri tidak membuatnya menjadi seperti ini, dia tidak akan memilih untuk tinggal di kastil dan membungkuk ke levelnya. Menurut temperamen masa lalunya, dia mungkin sudah lama pergi, dan kemudian, apapun yang dia lakukan, dia hanya akan membunuh 4 penjuru kota dan langsung pergi ke Naga Kuning. Tapi sekarang, dia tidak bisa. Dia tidak bisa berubah-ubah, bukan karena dia takut mati, tapi karena, jika dia mati, maka siapa yang akan membalaskan dendam 77? Hidupnya bisa dikatakan seperti apa yang ditukar Tang Qi dengan punggungnya. Satu-satunya keluarga yang dia miliki, saudara perempuan yang paling dia cintai dalam hidupnya, meninggal secara tragis di tahun-tahun terbaik dalam hidupnya karena dia. Bab 832. Apa alasannya untuk tidak menghargai satu nyawa ini dan membalas dendam? Berpikir tentang itu, mata Bella Kiao menjadi sedikit lebih dingin. Tampaknya merasakan kesuraman pekat yang memancar dari tubuhnya, Gu Xiqian juga menggelapkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, saya pasti akan membantu Anda dalam membalas dendam dan memusnahkan geng itu. Untuk kali ini, sulit bagi Georgi untuk tidak menolak. Terima kasih. Dia tahu bahwa pihak lain sangat kuat. Anda mungkin bisa membuatnya bekerja sendiri, tetapi ada faktor risiko yang jauh lebih tinggi yang terlibat dan kemungkinan tidak berhasil yang jauh lebih tinggi. Dan itu tidak sama dengan Kuskan. Dia memiliki kekuatan, otak, koneksi, dan selama dia berada di sisinya dan keduanya adalah komunitas yang diminati, maka itu seperti menambahkan sayap pada harimau. Mereka naik ke lantai 2 ke kamar Georgi. Hanya ketika Gus Gan melepaskan kursi roda barulah Bella Kiao kembali ke Xiao Yue dan berkata, kamu keluar dulu, kita akan bicara sebentar. Xiao Yue secara alami senang melihat itu terjadi, dan bahkan mengatakan ia dengan senyum di wajahnya, lalu buru-buru pergi. Bella Kiao tahu dia telah salah paham padanya dan Gu Xiqian, mereka akan membicarakan bisnis, tapi Xiao Yue mengira mereka berdamai dan jatuh cinta. Tetapi pada titik ini, dia tidak punya keinginan untuk menjelaskan. Setelah dia pergi, dia membiarkan Gu Xiqian menutup pintu sebelum berkata dengan suara yang dalam, orang-orang yang meracuni saya kali ini mengejarku, tetapi mereka tidak berhasil, dan aku yakin mereka akan terus kembali, kedua kalinya. Kuskan mengangguk, setuju dengannya tentang hal ini. Menurutmu gelombang manakah mereka? Bella Kiao berkata pelan, gelombang pertama. Ngomong-ngomong, tatapannya dingin dengan bau niat membunuh. Mereka ingin saya mati, itulah mengapa mereka menggunakan arsenik yang sangat beracun. Faktanya, jika bukan karena kesehatan Yusralin lebih baik dan ada dokter yang tersedia di kastil, dia mungkin benar-benar meninggal kali ini karena itu. Petik 2. Dan saya berbeda, seperti yang kita semua tahu, saya masih belum pulih dari cedera saya, tubuh saya sudah setengah pincang, dan jika saya terkena racun ini dan hanya menambah luka saya, maka saya tidak jauh dari kematian, jika bukan kematian. Petik 2. Kuskan setuju dengannya, dia berkata pelan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan sekarang? Alis mencolok Bella Kiao berkerut ringan. Dia berkata dengan suara yang dalam, hanya 1000 hari untuk membuat pencuri, bukan 1000 hari untuk mencegah pencuri. Pihak lain membuat keributan besar, dan menggunakan begitu banyak trik, tetapi kami bahkan tidak menemukan mereka. Identitas,
Kami bahkan tidak menyentuh ekornya, saya tidak berpikir itu ide yang baik untuk terus menunggu seperti ini. Lagi pula, kali ini Yusralin yang diracuni, jadi bagaimana dengan lain kali? Untuk menyebut diri saya sendiri, saya tidak ingin menjadi seperti bom waktu yang akan melukai orang-orang di sekitar saya setiap saat. Petik 2. Entah kenapa, tapi saat mendengar ini, Gu Xiqian tiba-tiba tertawa enggan. Mata yang dalam itu, ketika melihatnya, bahkan lebih seperti senyuman, menyembunyikan senyuman cepat. Dia terkekeh pelan, kamu tidak membencinya sekarang. Dan kamu merasa bersalah karena telah menyakitinya secara tidak sengaja. Bella Kiao tertegun, dan ketika dia bereaksi, wajahnya langsung tenggelam. Dia berkata pelan, kapan aku cemburu? Jangan bicara omong kosong, Kusken. Pria itu tertawa kecil dan datang, tiba-tiba membungkuk untuk menahan tangannya di sandaran lengan di kedua sisi kursi roda dan berbisik, tidak cemburu. Aku tidak percaya, Yo, bicaramu akan selalu lembut. Petik 2. Suara rendah dan dingin pria itu jatuh ke telinganya, menyebabkan dia gemetar di ujung hatinya. Entah kenapa, tapi wajahku tiba-tiba jadi sedikit panas. Dia takut atau tidak mau menatap matanya, jadi dia hanya memalingkan muka dan membuang muka dengan panik. Di saat yang sama, mulutnya masih cukup kuat untuk berkata, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Gu Xiqian tersenyum rendah. Juga tidak segan, menegakkan dan langsung kembali ke sikap dingin yang dimiliki diri sendiri. Dia mundur 2 langkah, bersandar di meja di belakangnya, dan berkata, lanjutkan. Kitty tertegun sejenak sebelum dia menyadari bahwa dia menunjukkan bahwa dia melanjutkan apa yang dia katakan. Pikiran tersandung, tidak mengutuk orang itu karena begitu brengsek. Tapi pada akhirnya, dia menahan cemberut dari wajahnya dan melanjutkan. Kita tidak bisa membela satu sama lain sepanjang waktu, jadi aku akan menarik ular itu keluar dari lubang, tapi mereka belum mau muncul, kan? Mari kita bahkan tidak menyentuh ekor mereka. Dalam hal itu, saya hanya pergi keluar secara besar-besaran. Mereka berjongkok begitu lama untuk menemukan trik keracunan ini. Jelas bahwa semua metode lain telah dicoba, tetapi mereka tidak bisa cukup dekat dengan saya. Itu sebabnya mereka memilih metode yang berpotensi menimbulkan kesalahan. Petik 2. Dengan cara ini, mereka telah lengah, dan terbukti bahwa mereka tidak akan memilih jalan ini jika sebenarnya tidak ada cara lain. Kalau begitu, kenapa kita tidak menganggap ini sebagai tanda bahwa kita tidak tahu bahwa racun ini benar-benar diberikan kepada saya hari ini, dan Anda bahkan dapat mengancam untuk keluar dan menanamkan kejadian keracunan ini pada saya, seperti yang Anda katakan, saya hanya iri dengan hubungan Anda dengan Yusralin dan itulah mengapa saya meracuninya. Petik 2. Dengan cara ini, pihak lain akan berpikir bahwa kita bahkan belum menyadari kehadiran mereka. Mereka telah menunggu begitu lama kesempatan untuk bergerak, tapi sekarang aku keluar, ini adalah kesempatan langka dan bagus, bahkan jika ada keraguan di benak mereka tentang motif kami, tetapi mereka tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu. Petik 2. Mata Gu Xiqian sedikit tenggelam saat dia mendengarkan ucapannya. Dia berkata pelan, jadi, apa yang Anda butuhkan agar saya bisa bekerja sama dengan Anda? Bella Kiao tidak menjual, menatapnya dan langsung ke intinya, aku ingin kau menjadi penguasa yang bejat dan lemah hati sekali, dan bersamaku di depan semua orang di kastil, atau bahkan, keluarkan aku dari kastil. Petik 2. Murid Gu Xiqian menyusut dengan ganas. Wajahnya juga menjadi dingin. Untuk sesaat, dia menyeringai, kupikir kau akan membiarkanku bermain bersamamu dalam adegan cinta dan pergi ke festival memohon lampu bersama di malam hari, jadi kita punya banyak alasan untuk pergi keluar dan mencapai efek yang sama. Petik 2. Namun, Bella Kiao menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan lemah, sejujurnya, sebelumnya, aku memikirkan hal yang sama, tapi tiba-tiba terpikir olehku bahwa kita bahkan belum menemukan identitas satu sama lain, jadi terlalu berbahaya untuk pergi bersama dengan gegabah seperti ini, jadi lebih baik saya keluar sendiri dulu, dan jika ada kecelakaan, Anda bisa menangkapnya dari belakang. Petik 2. Namun, wajah Gu Xiqian benar-benar tenggelam karena kata-katanya. Berbahaya. 2 akan lebih berbahaya daripada kamu pergi sendirian. Kitty Kiao mengerutkan kening. Jelas merasakan kemarahan pria di depannya, dia tahu apa yang membuatnya marah, tetapi tidak ada cara untuk menanggapi. Dia berkata dengan suara yang dalam, Gu Xiqian, aku tidak ingin kamu terluka karena aku. Mata pria itu menegang. Bab 833. Aku mendengarnya melanjutkan lagi, bukan karena aku sangat peduli padamu, tapi karena, berdasarkan hubungan kita saat ini, kesediaanmu untuk membantuku menemukan orang-orang itu sudah merupakan kebaikan, dan aku tidak ingin berhutang padamu lebih dari itu, saya juga tidak bisa membelinya, apakah Anda mengerti? Petik 2. Dia mengatakan kebenaran dan dari hatinya sendiri. Tapi Gu Xiqian tiba-tiba mencibir karena itu. Tidak ingin berhutang padaku. Bella Kiao, kamu sudah berhutang padaku, jadi mengapa kamu mengambil sendiri untuk mengatakan kamu tidak ingin berhutang padaku lagi?
Bella Kiao tertinggal. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan lemah berkata, "Oke, saya akui, Gu Xiqian, masalah ini sangat penting dan berbahaya. Saya tidak punya orang lain yang bisa saya percayai. Hanya Anda, apakah Anda mengerti? Tidak peduli berapa banyak dendam kita pernah terjadi di masa lalu, benar dan salah, tetapi saya tahu bahwa Anda satu-satunya yang tidak akan meninggalkan saya ketika itu benar-benar waktu yang paling berbahaya. Jadi saya memberikan punggung saya, maukah Anda berjanji untuk membawa aku kembali dengan selamat dan menangkap mereka yang ingin melukaiku? Kau tidak akan mengecewakanku kan?" Petik 2. Setelah 4 tahun, wanita itu sekali lagi menatapnya dengan mata yang tulus dan penuh kepercayaan, menyebabkan Gu Xiqian mengalami denyut yang lama hilang. Dia menatap Bella Kiao, matanya dalam dan berputar di tenggorokannya. Butuh setengah saat sebelum terdiam, ya. Bella Kiao tersenyum sedikit. "Kalau begitu biarkan aku keluar sendiri, lakukan apa yang aku katakan, bertindak, beritahu semua orang bahwa akulah yang meracuni Yusra Lin, dan setelah aku pergi pada malam hari, kamu akan diam-diam mengikuti sekelompok orang. Ingatlah untuk tidak mengikuti terlalu dekat pihak lain terlalu licik, dan dengan insiden keracunan ini Anda dapat melihat bahwa mereka sudah memiliki seseorang yang telah menyusup ke kastil." Petik 2. Atau lebih tepatnya, awalnya ada orang-orang mereka di kastil, dan aku tahu bahwa orang-orang di sekitarmu telah dipilih melalui seleksi yang cermat dan sangat dapat dipercaya. Tapi ampuni aku, masalah ini tidak boleh dibuat terlalu keras, dan aku tidak takut dari yang terburuk. Petik 2. Dia serius, dan tentu saja Gu Xiqian mengerti bahwa ini adalah masalah hidup dan mati bagi mereka berdua, dan tidak bisa dianggap enteng. Dia mengangguk berat, begitu. Jackie tersenyum tipis mendengarnya dan memalingkan muka. "Lanjutkan." Kusken meninju. Dia tahu bahwa dia mengirimnya untuk memulai rencana. Diketahui juga bahwa sekarang, begitu dia keluar dari rumah, mereka berdua harus bertemu sebagai musuh setidaknya untuk waktu yang singkat, dalam waktu hari ini. Pikirannya naik ke rasa manis dan pahit karena suatu alasan. Dia menatapnya dengan mantap dan berkata, "Yo, setelah ini selesai, ketika semua orang itu keluar, dapatkah kita duduk dan membicarakannya dengan tenang dan jujur?" Hati Bella Kiao sedikit terguncang. Tapi tetap saja, dia tidak balas menatapnya, hanya menatap keluar jendela di kejauhan. Butuh waktu setengah saat sebelum dia berkata pelan, "Bagus." Baru saat itulah Gu Xiqian muncul, puas, dan membungkuk untuk menidurinya di atas kepalanya. Dia bergidik sedikit, mendengar suara rendahnya. "Yo, aku akan menunggumu kembali. Yo, aku akan menunggumu kembali." Kalimat biasa dan biasa-biasa saja, kenapa tiba-tiba saja membuat matanya basah. Hari-hari dan malam-malam yang dulunya manis dan berlama-lama, seolah-olah berada tepat di depan Anda, adegan demi adegan, seperti gambar film, satu demi satu, dilintas. Dengan mata merah, dia memaksakan senyum dan mengangguk. Baik, saat itulah Gu Xiqian berbalik dan melangkah menuju pintu. Saat dia mencapai pintu, dia tiba-tiba melangkah, berbalik, dan dengan lambaian tangannya, vas yang diletakkan di kotak sepatu di ambang pintu jatuh dengan suara. Bang! Suara pecah yang keras mengejutkan semua orang. Para pelayan di luar rumah mendengar suara marah pria itu meledak dari dalam. "Bella Kiao, ini benar-benar kamu. Kaulah yang meracuni bulan." Suara dingin Bella Kiao datang dari dalam rumah. "Sudah kubilang aku tidak. Dan kamu berani berdebat. Akhir-akhir ini kamu telah berulang kali mencoba menyakitinya. Aku telah menoleransi kamu berkali-kali. Aku pikir kamu akan menjadi lebih baik, tapi aku tidak berharap kamu untuk tidak hanya tidak merenungkannya sedikit pun, tetapi untuk mengintensifkannya. Kamu benar-benar mengecewakanku." Petik 2. Suara Bella Kiao juga terdengar diwarnai dengan sedikit kemarahan dan kejengkelan. "Aku mengecewakanmu. Siapa yang benar-benar mengecewakan siapa? Dalam hatimu, apakah aku benar-benar bukan tandingan Yusra? Jika dia mengatakan aku melakukannya, aku berhasil. Apakah aku, di bawah pemahamanmu, wanita jahat dan beracun yang bisa meracuni orang karena sedikit cemburu?" Petik 2. Kata-kata itu terdiam sesaat. Rumah. Kusken menatapnya dengan tenang. Mungkin itu karena dia berbicara terlalu keras, tetapi mata datar Bella Kiao menyapu sedikit merah samar di ujung matanya. Jantungnya tiba-tiba mengepal karena suatu alasan. Namun, pada akhirnya, itu adalah tendangan keras ke kursi di dekatnya. Kursi itu ditendang dengan suara keras. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas, "Bukankah begitu? Demi hutang biji-bijian pribadi Anda hampir membunuh Moon, dan saya tidak akan membiarkan masalah ini berhenti." Bella Kiao mencibir, "Lalu apa yang kamu inginkan? Bunuh aku untuk membalaskan dendamnya. Kamu pikir aku tidak berani? Jangan berani-berani kamu datang tanpa membunuhku. Kamu tidak akan menjadi laki-laki." Georgi hanya mendengar suara berderak di dalam rumah, sekelompok pelayan di luar rumah menjadi pucat, dan di tengah kepanikan mereka melihat Ober bergegas mendekat.
Ober jelas mendengar suara di dalam dan tampak sangat jelek. Melihat mereka masih tertegun, mereka berteriak dengan kasar, "Untuk apa kamu masih tertegun? Jangan masuk dulu." Saat itulah semua orang bereaksi dan buru-buru mendorong pintu. Tapi rumahnya berantakan, dan Bella Kiao masih di kursi roda sementara Gu Xiqian berdiri di depannya, membungkuk dan mencekiknya dengan keras. Semua orang sangat terkejut sehingga mereka semua menjadi pucat dan melompat untuk menyelamatkan. Ober juga bergegas menghampiri dan menasihati dengan getir, "Tuan muda tenanglah, Tuan muda jangan impulsif. Bahkan jika Nona Kiao salah dalam 1000 hal, dia setidaknya adalah cucu dekan, dan dekan itu sangat ramah kepadamu seperti sebuah gunung, tolong selamatkan nyawanya meskipun itu demi dia." Petik 2. Mendengar ini, mata Gu Xiqian mengendur. Insang mengepal, hanya untuk akhirnya melepaskannya. Sensasi tersedak mengendur begitu Kitty Kiao menutupi tenggorokannya dan membungkuk dan batuk dengan keras. Sekelompok pelayan di rumah kaget dan bingung, ini pertama kalinya mereka melihat Gu Xiqian terlihat sangat kaget dan marah, mereka tidak berani berbicara. Gu Xiqian, di sisi lain, hanya berdiri di sana, menatapnya dengan merendahkan, memancarkan amarah dingin yang hampir bisa membekukan orang. Dia berkata dengan dingin, "Bella Kiao, aku menyelamatkan hidupmu hari ini, bukan karena aku terlalu lembut untuk membunuhmu, tapi demi kakek dekan, mulai hari ini dan seterusnya, jika aku tahu kamu punya niat sedikit pun menyakiti Yusra, aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa kuburan." Petik 2. Bella Kiao menatapnya, matanya merah amis. Tenggorokannya telah tercekik begitu keras hingga ucapannya menjadi sedikit serak. Bab 834. Bibirnya berubah menjadi senyuman ironis, dan air mata mengalir di wajahnya saat dia tersenyum dengan jelas. "Gu Xiqian, kamu tidak pernah mempercayaiku dari awal sampai akhir, jelas bahwa aku tidak melakukannya tetapi kamu ingin memaksakan tuduhan pembunuhan padaku, sekarang mengapa kamu di sini secara tidak benar berbicara tentang kebajikan? Aku tahu selama aku tinggal di sini, aku akan menjadi batu sandungan bagimu dan Yusra Lin bersama. Baiklah, aku akan pergi begitu saja, hanya saja Gu Xiqian, jangan lupa bahwa kamu berhutang padaku Bella Kiao selama sisa hidupmu. Mulai sekarang, bahkan jika aku putus asa dan tidak punya tempat lain untuk pergi, aku tidak akan kembali kepadamu, dan kita tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini." Petik 2. Setelah dia mengatakan itu, dia melihat mata Gu Xiqian sangat terkejut. Diikuti dengan tawa, "Tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini. Baiklah, Georgi, ingat apa yang kamu katakan, dan karena kamu ingin pergi, pergilah dan pergilah dari pandanganku. Jangan pernah kembali ke sini lagi. Keluar." Setelah itu, dia merobohkan kios bunga terdekat dengan lambaian tangannya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Hingga ia terlanjur pergi, rumah tersebut seolah masih menyimpan amarah yang ia tinggalkan. Kami semua saling memandang sejenak dan tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah kantong emosi dan simpati yang sangat campur aduk untuk Koki. Dan Ober pun merasa menyesal di dalam hatinya, karena mengira kedua kekasih itu akan selalu akur pada akhirnya, setelah mengalami pasang surut. Tetapi bagaimana orang bisa berpikir bahwa ini akan tiba-tiba berubah menjadi seperti ini, padahal sebelumnya baik-baik saja. Tetapi pada titik ini, dia tidak tega memikirkannya. Temperamen kasar Gu Xiqian, sekarang setelah dia berbicara sampai titik ini, dia bahkan mungkin melakukan sesuatu yang tidak biasa, dia harus segera keluar dan mengikuti dengan cermat, mengawasinya. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Bella Kiao, "Nona Kiao, Tuan muda, dia sedang marah, Anda tidak perlu mengingatnya, saya akan keluar menemuinya." Bibir Bella Kiao mencibir dengan sinis. "Paman Ou, terima kasih telah menjagaku kali ini, tapi seperti yang kau lihat, bukannya aku tidak akan sujud, itu tidak peduli betapa aku memohon, dia tidak akan mempercayaiku. Ober, kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku akan berkemas nanti dan pergi secara alami." Petik 2. Ober mengerutkan kening mendengar berita itu. Saya tidak tahu mengapa, tetapi Bella Kiao dan Gu Xiqian jelas bukan tipe orang yang akan melakukan hal-hal yang berubah-ubah karena dorongan hati. Tapi reaksi mereka berdua hari ini sedikit terlalu impulsif, sedikit terlalu aneh. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya terlalu banyak, dan sudah lama melewati waktunya sebagai pengurus untuk mengkhawatirkan hal-hal karena mereka sampai pada titik ini. Jadi, seseorang hanya bisa membungkuk sedikit dan dengan menyesal berkata, "Kalau begitu Nona Kiao, jaga dirimu selama ini, jika ada yang perlu kamu bantu, katakan saja padaku, bahkan jika itu tidak ada di sini." Itu sama saja dengan mengatakan itu karena pertemanan pribadi. Bagaimanapun, dia adalah pelayan Gu Xiqian, pelayan kastil ini. Jika Bella Kiao keluar dari sini dan meminta bantuannya, jika dia membantu lagi, pasti akan memberi kesan bahwa dia telah mengkhianati Gu Xiqian. Tapi jangan dipikir-pikir, Ober masih mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Bella Kiao, yang menunjukkan ketulusan dan hatinya. Bella Kiao juga sedikit menyeringai dan tersenyum.
Terima kasih, Ober. Dia tidak menolak, juga tidak bisa menolak. Baru kemudian Ober tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik. Begitu dia pergi, para pelayan lainnya secara alami mengikuti. Jadi tak lama kemudian hanya Moon dan Bella Kiao yang tersisa di rumah. Xiao Yue juga sedikit panik pada saat ini, barusan dia berdiri di luar, tapi dia mendengar percakapan di dalam rumah dengan jelas. Saya benar-benar tidak mengerti, mereka baik-baik saja sekarang, mengapa mereka menjadi seperti ini dalam sekejap mata. Dia menangis dan menghampiri Bella Kiao dan berkata, Nona Kiao, kamu baik-baik saja. Bella Kiao tidak mengatakan apa-apa, masih duduk di sana dengan wajah dingin, seolah-olah dia memiliki sisa amarah. Bulan hampir menangis. Dia berjongkok dan menatapnya, cemas. Apa yang terjadi? Kupikir kita hanya akan membicarakannya. Bagaimana bisa begini? Nona Jo, kurasa kau tidak benar-benar akan pindah keluar, kan? Petik 2. Baru kemudian Bella Kiao menatapnya. Dia berkata pelan, maaf membuatmu takut. Moon menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku baik-baik saja, hanya saja kamu. Bella Kiao memaksakan senyum. Dia berkata pelan, tolong bantu saya mengemasi barang-barang saya akan pergi sore ini. Moon menatap kaget. Rao sendiri sudah mendengar dari mereka bahwa Bella Kiao akan pergi, tetapi dia berhasil lolos dengan berpikir bahwa mereka hanya berbicara terengah-engah. Bukannya dia benar-benar diminta untuk pergi. Tetapi mendengar dia mengatakan itu sekarang, apakah benar-benar taruhan untuk pergi? Xiao Yue sibuk menasihati, Nona Kiao, jangan marah, Tuan Muda hanya berbicara dalam kemarahan, bagaimana kamu bisa serius dengannya? Kamu bahkan belum sembuh dari lukamu, jadi kemana kamu akan pergi sendirian? Meskipun demikian, harus dikatakan bahwa orang-orang lain yang tidak dipedulikan Jochi selama berada di kastil. Tetapi untuk Xiao Yue, yang selalu ada untuk merawat dan melayaninya, dia benar-benar menyelamatkan beberapa perasaan. Ketika saya melihatnya menangis dan cemas, saya merasa sedikit tersentuh. Itu terlalu besar untuk dikatakan pada Moon, dan dia tidak akan melakukannya. Bukan karena aku tidak mempercayainya, tapi aku hanya tidak ingin membuatnya mendapat masalah. Memikirkan itu, Bella Kiao menghela nafas. Entah itu gas atau tidak, aku hafal, Xiao Yue, terima kasih telah menjagaku kali ini, jika ada kesempatan di masa depan, mari kita berkumpul lagi. Moon terkejut dan menatapnya dengan tidak percaya. Nona Jo, apakah Anda benar-benar harus pergi? Bella Kiao mengangguk. Xiao Yue panik. Lalu kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan pergi ke festival Lentera dengan Tuan Muda malam ini juga tidak kemana-mana. Kata-kata itu membekukan Georgi sejenak. Xiao Yue tampaknya telah menyadari bahwa dia telah kehilangan kesabaran dan menjelaskan, aku hanya berpikir, betapa besar kesempatannya, mungkin kalian berdua benar-benar dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali bersama, dan tidak hanya itu, kamu juga dapat menangkapnya, yang ingin menyakitimu. Bella Kiao tertawa, sepertinya ada cahaya samar yang mengalir dalam tatapan itu. Pertama kali saya melihatnya, dia berkata, kami tidak akan berbaikan. Mengenai insiden malam ini, aku memang berniat memancing ular keluar dari lubangnya, tapi sekarang sepertinya tidak ada kemungkinan hal itu terjadi. Ini bukan tempat tinggalku, dan bahkan jika orang-orang itu ingin menangkapku, kami harus melihat apakah mereka memiliki keterampilan. Petik 2. Ketika dia selesai, wajahnya bersinar penuh percaya diri, dan dia sebenarnya berbeda dari penampilan dekaden sebelumnya. Bab 835. Moon melihatnya dan nyaris tidak tersenyum. Tapi bukankah kita semua tahu sebelumnya bahwa seseorang meracuni sup itu untuk Anda minum? Itu adalah seseorang yang ingin menyakiti Anda, jadi mengapa Tuan Muda tiba-tiba berpikir bahwa racun itu adalah Anda yang turun untuk menyakiti Yusralin? Bella Kiao mengusap dahinya seolah pusing mendengar berita itu. Dia berkata dengan suara lembut, mungkin, ini yang disebut bunga semrawut dan lembah bertahap berhutang mata yang menawan, bahkan bukti di hadapannya tidak percaya, tapi harus bias untuk percaya dari sisi cerita Yusralin, apa yang bisa saya lakukan? Petik 2. Kataku, dan mendesah. Aku seharusnya tidak terlalu berharap padanya sejak lama, bukan? Aku seharusnya bisa mengatakan dari kejadian sebelumnya, kejatuhan, bahwa tidak masalah jika aku melakukannya atau tidak, dia hanya membenciku dan harus membuatku merasa buruk agar dia bisa bahagia. Petik 2. Jadi apa bedanya kebenaran sebenarnya? Baginya, kemampuan menikamku dengan keras itulah yang terpenting. Dan inilah senyuman sedih lainnya. Baiklah, aku tidak ingin mengganggunya lagi, Xiao Yue, setelah aku pergi dari sini, kamu harus menjaga dirimu sendiri, Yusralin membenciku karena kamu sudah lama berada di sisiku, ketika aku pergi, dia bahkan mungkin akan marah padamu, jika kamu benar-benar tidak bisa, mengundurkan diri dan bekerja di tempat lain, tidak ada tempat yang tidak bisa kamu kunjungi di dunia. Petik 2. Mata Moon juga menunjukkan sedikit emosi. Nona Jo. Bella Kiao melambaikan tangannya,
Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, aku sudah mengambil keputusan. Moon menahan diri pada akhirnya dan bertanya, jadi, kemana kamu akan pergi? Bella Kiao memikirkannya dan berkata, ada orang di luar sana yang ingin menyakitiku sekarang, dan tidak aman bagiku untuk pergi ke tempat lain, jadi aku akan kembali ke kota asalku untuk sementara waktu. Meskipun kakek dekan sudah meninggal, rumah yang dia tinggalkan masih ada, jadi aku yakin tidak akan ada yang mengatakan apapun jika aku tinggal di sana sebentar. Petik 2. Saat itulah Moon mengangguk. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Georgie mengangguk, aku tahu, mereka berbicara lebih lama, dan baru kemudian Moon dengan enggan pergi dan mengemasi barang-barangnya. Jam 4 sore, Georgie sendirian, di dalam mobil di luar gerbang kastil. Tentu saja, karena dia tertantang secara fisik sekarang, dia tidak bisa keluar. Jadi, Gusikian juga tampaknya sangat dermawan dalam mengatur mobil untuknya, yang tentunya bukan mobil yang bagus, hanya Audi biasa. Dan tentu saja, orang yang mengemudikan mobil tidak lagi sama, baik Qin Yue atau seseorang yang sangat kompeten di sisinya. Agak pengemudi biasa, mobil perlahan melaju keluar dari gerbang kastil, dan di belakangnya, Yusralin dengan bangga melengkungkan bibirnya. Gusikian, di sisi lain, memiliki mata gelap dan menatap ke arah mobil pergi, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Di dalam mobil, suasana hati Bella Kiao malah tenang. Rencana ini adalah sesuatu yang diam-diam dia dan Gusikian setujui, jadi dia tidak takut pada apapun. Karena dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah kembali setelah dia pergi, dia meminta Moon untuk membantunya berkemas ketika dia pergi, dan melihat bahwa dia telah membungkus semua barang yang biasanya dia gunakan, Georgie tidak menghentikannya. Melalui insiden keracunan ini, dia menunjukkan bahwa pasti ada seseorang di sisi lain kastil. Jadi hanya semakin realistis Anda membuatnya, semakin orang lain akan benar-benar percaya bahwa dia sekarang sendirian dan siap melakukannya. Faktanya, Bella Kiao awalnya ingin memainkan api tua yang menyala kembali dengan Gusikian, untuk pergi ke festival Lentera Hari Pengemis. Ide yang satu ini bertepatan dengan Kuskan. Tapi saat dia bertemu dengan Kusken dan mereka mendorongnya kembali ke kamar, pikirannya tiba-tiba berubah. Terpikir olehnya bahwa akan lebih meyakinkan baginya untuk pergi sendiri daripada membiarkan dia dan Gusikian pergi ke festival Lentera bersama dan bersikap ramah dan mencintai satu sama lain, baik dia dan Gusikian akan bertarung atau tidak. Bagaimanapun, keracunan Yusralin telah memberi mereka bahan terbaik. Meskipun ada banyak orang di sisi bangunan sekunder ini pada saat itu, orang-orang itu sebenarnya berada di awan meskipun mereka mendengarkan analisis mereka tentang teori keracunan di halaman. Belum ditemukan siapa yang meracuninya. Begitu kembali, orang-orang yang dikirim Gusikian untuk menyelidiki, menemukan sedikit sesuatu, bukti hal ini menunjuk ke Bella Kiao. Kemudian dia akan punya alasan untuk marah pada dirinya sendiri, dan kemudian dia akan menjatuhkannya kembali dan menyingkirkannya karena marah pada Gusi. Dengan cara ini, pihak lain hanya akan berpikir bahwa dia dan Gusikian telah berselisih tentang keberadaan pihak ketiga dan tidak akan pernah memikirkan hal lain. Mendengar pikiran ini, Georgie menoleh dan melihat keluar jendela. Orang-orang itu, mereka akan melakukannya hari ini. Jangan lewatkan kesempatan ini, dia sudah menunggunya, saya yakin mereka akan datang. Mobil melaju sampai keluar gerbang. Jackie sedikit lelah dan menutup matanya beberapa saat di dalam mobil. Kami tidak sampai ke kota sampai jam 8 malam. Dia membuka matanya dan menemukan mobil yang diparkir di tepi jalan. Sopir itu menoleh untuk melihatnya dan bertanya, Nona Jo, alamat yang Anda bicarakan tadi ada di sini, apakah Anda melihat apakah itu di sini? Dia menoleh dan melihat sebuah bangunan abu-abu kecil di depannya, bekas kediaman kakek dekan. Dia mengangguk dan menggema, ini tempatnya. Ketika Anda selesai, Anda nyaris tidak menahan pintu terbuka dan harus keluar dari mobil. Sopir itu begitu sibuk mengeluarkan kursi rodanya dari bagasi sehingga dia menurunkan kopernya setelah dia duduk di atasnya. Nyatanya, meski membawa semua barang yang digunakannya sehari-hari, koper Bella Kiao tak banyak, melainkan hanya 2 koper. Dia tersenyum kecil dan berkata terima kasih. Sopir itu melihat ke halaman kotor di depannya dan bertanya, apakah Anda ingin saya mengantarmu? Bella Kiao menggelengkan kepalanya, tidak, silakan, aku akan masuk sendiri. Pengemudi melihat situasinya dan tidak bisa berkata apa-apa lagi, jadi dia berbalik dan masuk ke mobilnya dan pergi. Jackie tidak terburu-buru masuk ke rumah dan terus mengawasi mobilnya pergi, itulah sebabnya dia menatap koper di kakinya. Saya hendak berbalik dan memasuki rumah ketika saya mendengar suara keras dari seberang jalan. Tepat setelah itu, semua orang berlari ke arah itu. Dia membeku, tanpa sadar menghentikan apa yang dia lakukan. Melihat semua orang di jalan berlari ke arah itu, dia mengangkat tangannya, meraih satu orang dan bertanya, apa yang terjadi? Karena dia sudah lama berada di luar kota, orang tidak mengenalinya dan melihatnya sebagai gadis kecil berkursi roda, seolah dia masih memiliki disabilitas.
Jadi mereka dengan ramah menjelaskan, ada mayat di sana, mereka mengatakan mereka menggali mayat, semua orang pergi untuk melihat apa yang sedang terjadi, Anda seorang gadis kecil lebih baik cepat pulang, jangan pergi mencari, hati-hati membuatmu takut. Petik 2. Aku berkata dan lari menarik lengan bajuku. Bella Kiao sedikit terkejut. Orang mati, mayat, entah kenapa, tapi tiba-tiba dia punya firasat buruk di hatinya. Meskipun seharusnya tidak ada hubungannya dengan diri saya sendiri, saya tidak dapat menahannya, jadi saya meletakkan barang bawaan saya di sudut pintu dan mengikutinya dengan kursi roda saya. Bab 836. Tubuhnya ditemukan dari sungai. Itu juga hal yang sederhana. Karena ada sungai besar yang panjang tepat di pinggir kota, biasanya banyak orang di kota yang mencari nafkah dengan memancing di sungai ini. Saat menangkap ikan, biasanya mereka membuang jala pada pagi hari dan baru mengambilnya pada sore hari. Saya terlambat karena sesuatu hari ini, jadi saya terlambat mengumpulkan jaring 2 jam. Awalnya berpikir bahwa mungkin kita tidak akan mendapatkan banyak hari ini, ikan-ikan itu menghabiskan makanannya dan melarikan diri. Tetapi saya tidak menyangka akan merasa berat ketika saya pergi untuk menarik jaring. Semua orang sangat gembira dan merasa bahwa hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan. Tetapi semakin Anda menarik jaring itu, semakin terasa salah. Karena tidak ada ikan di jaring, tetapi tangan seseorang terlihat di permukaan air. Ini membuat takut semua orang dan mereka memanggil polisi, sementara sekelompok orang bekerja sama untuk menarik jaring. Polisi tiba segera setelah itu. Setelah screening, almarhum adalah seorang gadis muda, berusia sekitar 18 tahun, penyebab kematiannya karena tenggelam dan mati lemas, semua orang tidak mengenalnya, jadi jelas bahwa dia seharusnya bukan penduduk lokal. Saat polisi hendak membawa pria itu kembali untuk pemeriksaan yang layak, Jackie melihat mayatnya. Dia gemetar keras. Detik berikutnya, wajah menjadi putih. Mungkin juga karena polisi melihat ada yang salah dengan wajahnya dan datang dan bertanya, apakah kamu kenal dia? Bella Kiao duduk di sana selama setengah hari. Reaksi ini di pihaknya menambah kecurigaannya. Orang-orang polisi segera datang, mengawasinya dengan waspada. Apakah kamu baik-baik saja? Georgi bereaksi. Dia melihat ke atas, terkejut, pada mereka, lalu, dengan tenggorokannya yang berputar, berkata, aku tahu. Wajah polisi itu berubah secara dramatis. Georgi almarhum pasti mengenalnya, karena dia adalah pelayan yang sama yang diusir dari kastil beberapa hari yang lalu karena mengambil sekotak sarang burung. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan memakan waktu 3 hari untuk melihatnya lagi, tetapi dia sudah menjadi mayat. Apa yang terjadi di sini? Ketika sampai pada hal ini, Bella Kiao secara alami harus kembali bersama mereka untuk diselidiki. Dia tidak menyembunyikan apapun tentang masalah ini, jadi dia memberitahu mereka semua yang telah terjadi. Terlepas dari kata-katanya, tidak ada cara untuk meningkatkan keterkejutan di dalam dirinya. Dia tidak percaya bahwa pria yang tadinya hidup dan menjauh dari matanya sekarang menjadi mayat tak bernyawa. Menurut tes koroner, dikatakan dia telah meninggal selama 2 hari. Tapi dilihat dari sejauh mana mayat itu berendam, waktu yang dihabiskan di sungai tidak lebih dari 1 jam. Ini berarti dia pertama kali ditenggelamkan ke dalam air, dan kemudian dibuang ke sungai 2 hari kemudian. Bella Kiao merasakan hawa dingin di punggungnya tanpa alasan. Dia tiba-tiba teringat pada kotak sarang burung. Sarang burung itu, yang sebelumnya dia katakan telah dia temukan di taman, tetapi karena pemeriksaan selanjutnya, semua bukti menunjukkan bahwa dia berbohong. Jadi pada saat itu, tidak ada yang terlalu memikirkannya, dan mereka semua mengira dia menolak untuk mengakuinya karena dia takut dia akan dihukum. Saat itu, meskipun Georgi merasa agak aneh, dia tidak keluar dan mengatakan apa-apa untuknya. Mungkinkah ada sesuatu yang aneh tentang ini? Berpikir tentang ini, Georgi mengerutkan kening. Karena dia baru kembali ke sini hari ini, dan gerakan sebelumnya semuanya didukung oleh alibi, karena tidak ada kecurigaan. Jadi setelah mengambil pernyataannya, dia dibebaskan untuk pulang. Mungkin karena dia sendirian, dan tidak mengemudi, dan di kursi roda, kepolisian memanggil petugas polisi baru untuk mengantarnya. Sepanjang perjalanan pulang, Georgi diam. Pikiran seolah-olah surga sedang berperang, terus-menerus bola-balik atas peristiwa hari itu. Pertama, seseorang membunuhnya, dan setelah itu gagal, dia secara tidak sengaja diculik oleh sekelompok orang lain. Orang-orang itu sepertinya berusaha menangkapnya hidup-hidup, jadi mereka tidak menyakitinya. Segera setelah itu, dia diselamatkan oleh Gu Xiqian. Selama masa pemulihan, segalanya tenang dan sunyi di sekitar mereka, hanya Yusralin yang melompat keluar dari waktu ke waktu untuk membuat setan. Kemudian tiba-tiba suatu hari, juru masak, Zhang Feng, ditunjukkan oleh Yusralin karena mengganti bahan-bahannya, membawanya keluar untuk meringankan situasi dan mengetahui bahwa bahan-bahannya tidak diubah oleh Zhang Feng, tetapi oleh pelayan muda lainnya.
Ober membuat keputusan untuk mengusir pelayan itu, diikuti dengan keracunan. Semangkuk sup biji teratai kuping perak yang ditujukan untuknya diracuni dengan racun arsenik yang ganas, dan hampir terbunuh ketika Yusra Lin merebutnya dan meminumnya. Dan kemudian dia membuat rencana dengan Kusken, yang diusir dari kastil dan tiba untuk menemukan tubuh pelayan. Hal yang satu, yang tampaknya tidak berhubungan ini sekarang ada di depan matanya, tetapi itu seolah-olah itu telah menjadi serangkaian petunjuk yang dapat dikaitkan. Hanya, bahkan tidak mendekati. Apa bedanya? Bella Kiao sedang memikirkan alisnya, ketika suara polisi muda itu terdengar di depan. Aku pernah mendengar dia adalah seorang pelayan di rumahmu, jadi apakah kamu biasanya tahu sesuatu tentang kehidupan dan interaksinya? Georgi bereaksi, sedikit tertegun. Faktanya, pertanyaan ini baru saja ditanyakan di kantor polisi. Dia tidak tahu mengapa polisi di depannya ingin bertanya lagi, tetapi tidak menghindarinya dan menjawab dengan jujur, saya tidak tahu, dia biasanya tidak melakukan banyak pekerjaan di tempat saya tinggal, jadi saya tidak memiliki banyak kontak dengannya, dan selain namanya dan beberapa informasi dasar, saya tidak tahu yang lainnya. Petik 2. Polisi itu tersenyum. Tampaknya tidak mengherankan, dan tidak ada keinginan untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Hanya pergantian topik pembicaraan. Saya baru saja melihat file Anda dan Anda memiliki catatan kriminal. Mata Bella Kiao menjadi gelap. Mengangguk pelan. Petugas polisi muda itu tersenyum tipis dan sepertinya menggaruk kepalanya karena malu. Ini hanya akan terdengar seperti kurangnya aturan, tapi aku benar-benar penasaran untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh gadis pendiam dan pendiam seperti kamu. Itu juga tidak tertulis dengan jelas di sana. Pembunuhan. Tanpa menunggu dia selesai, Georgi menjawab pertanyaan itu secara langsung. Hah? Pihak lain tampak terkejut, dan membuka mulutnya sedikit karena terkejut. Bella Kiao memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bersenang-senang, mengerutkan bibir untuk menatapnya dengan cemberut. Terkejut. Bukankah aku terlihat seperti itu? Polisi muda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan sangat serius, tidak seperti itu. Heh. Bella Kiao menyeringai dan memiringkan kepalanya keluar jendela, tidak berbicara lagi. Mobil itu melaju tanpa suara di jalan. Melalui kaca spion, Jackie bisa melihat, di kejauhan di belakangnya, kilatan cahaya lampu mobil. Dia tahu bahwa itu adalah pria yang dikirim Kusken untuk melindunginya, dan mengikuti di belakangnya. Masalah ini, sepertinya menjadi semakin rumit. Tidak butuh waktu lama bagi mobil untuk tiba di depan rumah tua itu. Petugas polisi muda itu turun lebih dulu dari mobil, memindahkan kursi rodanya dari bagasi, dan membantunya keluar dari kursi belakang mobil.